Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Hukum Tata Negara ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Arifah Zara dan teman-teman saya yang bernama Yuda Prasetyo, Dini Nursalina, Angga Zalayeta, dan Maria Lintang. Kalian tahu nggak sih apa itu konvensi? Konvensi adalah hukum kebiasaan dalam konteks ketatanegaraan yang hidup di lembaga-lembaga kenegaraan atau eksekutif. Apa itu ketatanegaraan? Ketatanegaraan adalah tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan, susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara. Dan jika dua-duanya digabungkan, konvensi ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan kaidah-kaidah hukum, perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus. Presiden Soeharto merupakan pelopor dari tradisi ini, yang dimana pada tanggal 16 Agustus Presiden akan menyampaikan pidatonya di depan seluruh anggota MPR, dan tradisi ini sudah diformalkan dalam bentuk perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. B. Pemilihan menteri atau jabatan tertentu oleh Presiden. Sesuai sistem presidensial, pengangkatan menteri atau jabatan tertentu setingkat menteri itu hak menjadi kewenangan Presiden. Dalam tradisi ini, Presiden akan melibatkan KPK dan PPATK. D. Program 100 Hari Kerja. Program ini digunakan untuk masyarakat mengukur indikator keberhasilan Presiden baru, yang mana tujuannya untuk pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertanian, dan penanggulangan terorisme. E. Foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor pemerintahan. Hal ini dibuat sebagai sarana edukasi penerapan sila keempat. Kita hidup dan tinggal di bawah NKRI. Maka betapa pentingnya suatu simbol atau lambang negara untuk mengingatkan kita selalu menghormati NKRI. F. Pemberian gerasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi. Pemberian hal-hal tersebut sudah diterapkan sebagai kewenangan mutlak Presiden sebagai kepala negara dan selalu meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Mahkamah Agung. Menteri Non-Departemen. Jaksa Agung adalah bagian dari kabinet yang masa jabatannya sama dengan Presiden, yaitu 5 tahun. Tradisi ini masih berjalan hingga sekarang dan telah dinormalkan kembali secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh MPR. Tradisi ini dilakukan sejak era Orde Baru. I. Presiden Republik Indonesia menjelaskan tentang RAPBN kepada DPR. Tradisi ini dilakukan setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna di depan anggota DPR bersamaan dengan pidato kenegaraan. 2. Konvensi dalam sistem hukum nasional. Jumlah perjanjian sebagai sumber konstitusi semakin berkurang. Hal ini karena semua tradisi ketatanegaraan cenderung diformalkan dalam bentuk hukum tertulis. Seperti diketahui, Indonesia memiliki 6 sumber hukum. Yang pertama, Metode Dasar 1945, Ketetapan MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang meliputi Perda Provinsi, Kota, Kabupaten, dan Desa. Sebagai salah satu sumber hukum, perjanjian tersebut sesuai dengan tradisi konstitusi yang ada, sehingga tidak disebutkan secara spesifik. Kondisi ini dapat menimbulkan pandangan bahwa hukum tidak berlaku tanpa adanya norma tertulis yang mengaturnya. Secara tidak langsung dan perlahan mengingkari perjanjian sebagai salah satu sumber hukum negara Indonesia.